itsri ahlal baiti. Masya Allah, tabarakallah. Saya ucapkan terima kasih kepada masnya yang sudah menunjukkan hadis tentang perintah mengikuti dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum saya meluruskan pemahaman masnya, saya mencoba meluruskan cara baca redaksi hadisnya. Redaksi hadis di situ bukan aitri ya, tapi aitroti. Bukan aitri, tapi aitroti. Setelah saya perhatikan, ternyata beliau adalah salah satu konten kreator yang seringkali mengaku bahwa beliau adalah mantan Wahabi katanya. Ya, mengaku mantan Wahabi. Yang saya pikir dia ini adalah orang yang cerdas. Tapi ya, qadarullah, ternyata beliau melakukan kesalahan yang sangat fatal di sini. Fatal sekali. Dia membawakan hadis taqolain yang sebenarnya hadis taqolain ini sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Jadi dia membawakan satu redaksi saja dari hadis taqolain ini yang semestinya hadis taqolain punya dua redaksi yang mirip memang. Tapi entah kenapa dia hanya membawakan satu redaksi saja dan tidak menjelaskan redaksi hadis yang satunya. Dan lebih parahnya lagi, dari satu redaksi hadis yang dia bawakan, dia menyimpulkan sebuah hukum dari satu redaksi hadis saja. Ini fatal sekali, parah sekali ini. Jadi dia hanya membawakan redaksi hadis yang bunyinya Kitab Allah wa itrati ahla baiti. Padahal ada redaksi hadis yang satunya yang berbunyi Kitab Allah wa sunnati au sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan juga bahwasanya dua redaksi dari hadis tersebut kesahihannya masih diperselisihkan oleh para ulama. Dan dijelaskan juga bahwasanya tidak ada dari salah satu redaksi hadis tersebut yang ada di dua kitab sahihain, yaitu Bukhari wa Muslim. Yang ada di kitab riwayat Muslim adalah hadis yang ini. Yang itu maknanya sedikit berbeda dan juga lafadznya jauh berbeda dari dua redaksi yang saya sebutkan tadi. Maka seharusnya dari beberapa redaksi hadis taqolain yang ada ini, dia gabungkan maknanya sebelum dia mengambil sebuah kesimpulan hukum. Karena fatal sekali ketika dia hanya mengambil satu redaksi hadis saja yang dia sampaikan di video dia tadi, kemudian dia langsung mengambil sebuah kesimpulan hukum. Ini fatal sekali, seperti dia nggak pernah belajar sama sekali. Jadinya saya punya pertanyaan sama dia, dari satu redaksi hadis yang dia sampaikan tadi, dan dia mengambil satu kesimpulan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti semua keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Karena di hadis tersebut tidak ada batasan sama sekali. Jadi kita harus mengikuti semua keturunan Nabi Muhammad SAW. Baik itu yang sesat kita ikuti, gitu. Yang Syiah juga kita ikuti, gitu. Kemudian yang liberal kita ikuti juga, gitu. Ya, tolong dijawab ya, dan tolong tag akunnya. Kita lanjut part 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bedanya antara santri Aswaja dan santri Salafi, teman-teman. Seperti yang kita semua tahu, ada sebagian orang-orang Aswaja memang dididik untuk taklid buta, sehingga ada sebagian dari mereka dalam beragamanya yang penting ikut habaibnya. Subhanallah, ini pemahaman yang sangat fatal, teman-teman. Saya saja sebagai orang awam tahu bahwa secara logika saja pemahaman seperti itu sangat tidak masuk akal. Karena kalau Habib dijadikan patokan dalam Islam, maka Islam akan banyak variasinya, teman-teman. Ini adalah pemahaman yang sangat ngawur. Seperti yang dikatakan santri Salafi tersebut, kalau kita harus mengikuti habaib, maka habaib mana yang mau kita ikuti? Karena habaib itu sama kayak manusia pada umumnya, teman-teman. Ada juga yang menyimpang. Berkaca di Indonesia saja, habaib itu sangat bermacam-macam. Ada habaib yang aswaja sufi, ada habib yang syiah, ada habib yang salafi, ada habib yang liberal, ada habib yang mirip-mirip khawarij, dan sebagainya. Jadi yang benar dalam beragama kita itu harus mengikuti dalil, teman-teman. Jadi yang benar dalam beragama kita itu harus mengikuti dalil. Siapapun yang berbicara tentang agama dan dia berdasarkan dalil seperti yang dipahami salafus soleh, maka itu yang kita ikuti. Entah dia dari kalangan Habib atau bukan, atau dari satu kelompok dengannya atau beda kelompok. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.